Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film BZ Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Karena film horor tak begitu banyak peminat, maka di episode kali ini saya akan membahas sebuah film psikopat. Film berjudul Fear Street yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2021 ini tak tanggung-tanggung. Film ini punya 3 episode sekaligus, di mana film ini akan mengisahkan adanya teror pasukan psikopat di sebuah kota bernama Shadyside. Agar tidak lama-lama karena saya harus pergi mencuci baju, langsung saja kita intro. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mall besar di kota Shadyside. Di sana ada seorang perempuan yang masih belum menutup toko bernama Anggi. Anggi memiliki seorang teman bernama Ryan. Anggi meminta Ryan agar pulang bersama karena ia takut ada yang menculiknya kalau pulang sendiri. Seperti biasa, mereka kemudian menutup toko dan bersiap-siap. Akan tetapi Anggi yang sendiri prepare untuk pulang, tiba-tiba ada segerlap bayangan yang mondar-mandir. Siapakah gerangan orang tersebut? Dan tiba-tiba Anggi ditusuk oleh seseorang berjubah hitam dan mengenakan topeng tengkorak. Karena tusukan kopet mengenai buku Anggi, ia masih bisa melarikan diri. Anggi kemudian menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Namun karena kopet terus mengetahui keberadaannya, ia pun akhirnya tertangkap oleh si kopet tersebut. Tanpa belas kasihan, namanya juga si kopet, Anggi pun langsung ditusuknya. Dalam kondisi setengah sekarat, Anggi berhasil membuka topeng itu dan ternyata orang yang menjadi psikopat adalah Ryan, temannya sendiri. Hingga tak lama kemudian seorang sheriff bernama Nigode datang dan langsung menembak Ryan tepat di kepalanya. Seketika Ryan mati saat itu juga. Scene kemudian dilanjutkan, di mana diceritakan jika kota Shadyside selalu berdampingan dengan kota bernama Sunnyvale. Tapi kedua kota ini memiliki sisi yang berbeda. Sunnyvale selalu hidup tanpa sedikit pun adanya kekerasan. Berbeda dengan Shadyside yang selama 30 tahun terakhir selalu menjadi kota yang penuh dengan kekerasan. Menurut mitos yang berjalan, munculnya para psikopat itu karena dikendalikan oleh seorang penyihir bernama Sarafir. Dulunya Sarafir dihukum gantung karena diketahui jika dirinya merupakan seorang penyihir yang bersekutu dengan iblis. Namun sebelum ia mati, Sarafir memotong tangannya sendiri untuk ditukar dengan keabadian. Tak sedikit semenjak teror itu berlangsung, para warga berbondong-bondong pergi ke Sunnyvale untuk memulai hidup baru yang digadang-gadang sebagai kota teraman, dan film pun baru saja dimulai. Sunnyvale voted most find your new home in Sunnyvale, where the sun of the depression hits Shadyside hard. Scene kemudian berlanjut di mana terdapat seorang wanita bernama Dina. Dina merupakan seorang wanita yang juga doyan dengan wanita. Ia tinggal bersama adiknya bernama Josh yang selalu hidup di dalam dunia maya. Pada saat itu, Dina meminta Josh untuk tidak selalu hidup dengan hayalan dan mulai menjalani hidup normal. Malam itu berlalu begitu saja tanpa sedikit pun ada sesuatu yang menegangkan. This internet bullshit is potentially exactly why you have no friends. Last night. Holy shit. And get in the car. You step out of your depresso and I'm gonna die. Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Dina menjalani hari-hari seperti biasa dan pergi ke sekolah. Dina mempunyai dua orang sahabat bernama Kate dan Simon. Mereka berdua ini merupakan dua orang siswa barbar yang selalu berdagang barang terlarang. Pada hari itu akan diadakan sebuah pertandingan melawan sekolah Sunnyvale. Dina meminta agar memberikan barang-barangnya itu pada Sam, mantan kekasihnya yang telah memutuskan untuk pindah ke Sunnyvale karena ia tak akan ikut ke acara tersebut. Namun karena di Sunnyvale ada sebuah perayaan malam lilin untuk memperingati hari pembantaian yang telah terjadi di kota Shadyside, maka tak ada seorang pun dari siswa yang tidak boleh hadir. Karena tak ada pilihan lain, Dina mengikuti acara tersebut. Setibanya di sana, acara pun dimulai. Dina yang melihat Sam sudah punya kekasih lain, ia merasa sakit hati dan pergi dari perayaan. Tak disangka Sam menyusul Dina. Sam kemudian menjelaskan jika ia terpaksa pindah ke Sunnyvale karena ibunya bercerai dan memiliki suami baru. Tak ada pilihan lain baginya untuk tetap tinggal di Shadyside. Well, I'm not the one who moved to Sunnyvale. My parents got divorced. With your fake ass mom. I am half an hour. Sementara itu di malam perayaan, keadaan juga dibuat kacau ketika Peter yang tak lain pacar baru dari Sam mengolok-olok siswa yang berasal dari Shadyside. Alhasil dari pertengkaran itu berujung dipulangkannya para siswa Shadyside. Namun kekacauannya ternyata tak sampai di situ karena Peter dan teman-temannya mengikuti bus siswa dan melemparinya dengan botol minuman. Dina yang melihat jika Sam berada di mobil itu langsung kalap begitu saja. Ia kemudian mengambil sebuah ember yang entah itu isinya apa, yang saya belum sempat bertanya guys. Seketika mobil yang dinaiki Sam, Peter dan kawan-kawannya tergelincir jatuh ke dalam jurang. Sam yang masih sadar tapi dalam kondisi mimisan seketika keluar dari dalam mobil dan melihat sebuah kilasan penampakan, dan tiba-tiba iya, Dina dan teman-temannya yang merasa bersalah berniat untuk membantu mereka, dan secara tidak sengaja Sam yang terluka memuntahkan darahnya tepat mengenai baju Simon. Hingga tak lama kemudian Sheriff Nick datang untuk menginterogasi mereka akan kecelakaan yang terjadi, sementara Sam dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dina dan yang lain menjelaskan jika kejadian itu murni hanya kecelakaan saja karena kelalaian Peter saat mengemudi. Setibanya Dina di rumah, ia mendapati sebuah berita yang disampaikan oleh petugas kebersihan mall yang memberitahu jika pembantaian di Mall Shadyside merupakan Ryan yang kalah pada saat itu. Ryan ini dulunya merupakan salah satu siswa di SMA Shadyside. Dina tak begitu menghiraukan berita yang ditayangkan. Ia kemudian menelpon rumah sakit untuk menanyakan keadaan Sam. Tapi Dina tak diperkenankan untuk mengetahui keadaannya oleh pihak rumah sakit. Setelah itu ada seseorang yang mengetuk pintu dengan sengaja. Ketika dicek tak ada satupun orang di sana. Namun dari kejauhan Dina melihat seorang berjubah hitam mengenakan topeng tengkorak sedang mengintai rumahnya. Dina mengira jika itu adalah ulah Peter yang sengaja ingin menakut-nakuti mereka. Dina kemudian menelpon Kate untuk memberitahu jika Peter sengaja menakut-nakuti mereka. Dina meminta Kate agar berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan Peter akan meneror Kate juga. Setelah telepon itu ditutup, tiba-tiba terdapat suara pecahan kaca dari ruang tamu rumah Kate. Ketika dicek, itu adalah si manusia berjubah hitam bertopeng tengkorak yang hanya mengambil potongan baju Simon yang sebelumnya terkena cipratan darah Sam. Singkat cerita, Kate kemudian menitipkan kedua adiknya ke seorang perawat bernama Lynn. Sementara Kate dan Simon mendatangi Dina untuk membalas perlakuan si manusia bertopeng yang mereka anggap sebagai Peter. Mereka berempat kemudian pergi ke rumah sakit untuk memperingatkan Sam agar menghentikan ulah kekasih barunya itu. Setibanya di sana, mereka berempat tidak diizinkan masuk oleh resepsionis karena jam berkunjung sudah berakhir. Tapi karena Kate punya orang dalam, akhirnya Dina saja yang diperbolehkan masuk.
Dina kemudian meminta Sam agar mengingatkan Peter untuk tidak mengganggu mereka lagi. Sam yang tak mengerti apa maksud Dina hanya mengatakan jika dari tadi Peter di sini dan tidak pergi kemanapun. Benar saja seketika Peter muncul dan tiba-tiba jeng jeng. Chaos, and you have always been. So don't. He has been with me all night. Sam. You're out of control. You put me in the hot. Shady side, Sam. All you had to do was suck it up. Manusia bertopeng itu seketika menusuk Peter dan membuatnya tewas. Dina dan Sam berlari untuk mencari perlindungan. Anehnya psikopat itu hanya mengejar Dina dan Sam sementara yang lain dilewatinya begitu saja. Dina dan Sam kemudian bersembunyi di ruang resepsionis, akan tetapi mereka justru mendapati resepsionis itu telah terbantai dan mati. Tidak hanya itu, orang dalam kenalan Kate juga tak luput dari serangan psikopat tersebut. Singkat cerita, Dina dan Sam kembali berlari untuk masuk ke mobil ambulan yang telah disiapkan Kate dan yang lain. Tapi belum jauh mereka berdua melangkah, Sam tertangkap oleh psikopat tersebut. Dina kemudian berusaha untuk menolong Sam dan secara tidak sengaja membuka topeng si psikopat terlepas yang ternyata itu adalah Ryan, yang informasinya telah ditembak mati tapi kini ia bangkit lagi. Hayo lo. Namun demikian mereka berhasil melarikan diri dan pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan kejadian yang telah mereka alami. Akan tetapi tak ada satupun dari sheriff penjaga termasuk Sheriff Nick percaya dengan ucapan mereka. Apalagi orang yang telah mereka laporkan merupakan orang yang telah ditembak mati oleh Nick sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, Simon yang sedang kencing sembarangan mendengar sebuah nyanyian dari seorang wanita yang duduk di pinggir jalan. Simon mendatangi wanita itu dan mengajaknya untuk berbincang. Namun tiba-tiba, Hey. What the? wanita itu langsung menyayat tubuh Simon. Beruntung ia masih bisa selamat dari serangan psikopat wanita itu berkat bantuan Dina yang menembak mati tepat mengenai mata si Mbak Kopet. Ajaib sekali, meskipun telah tertembak dan matanya copot, Mbak Kopet bangkit lagi dan matanya utuh seperti semula. Singkat cerita, mereka semua kembali ke rumah Dina dan memperbincangkan semua yang telah terjadi. Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan Simon, adik Dina si Josh kemudian mengambil potongan koran yang selama ini ia simpan dan ternyata Mbak psikopat yang menyerang Simon adalah Ruby Lane, yang telah membantai teman-temannya di masa lalu, dan setelah pembantaian itu ia pun bunuh diri. Kejadian ini terjadi pada 30 tahun yang lalu. Josh juga menceritakan kisah pembantaian yang lain, mulai dari pembantaian yang dilakukan oleh Ryan di mall, kemudian Tommy di Camp Nightwing pada tahun 1976, Harry Rocker pada tahun 1950, Humpty Dumpty pada tahun 1935, Billy Baker tahun 1922, dan si pandai besi pada tahun 1904. 16 years ago. 1950. Harry Rooker. 1935. Humpty Dumpty. 1904. Grifter Guts Girls. And on and on. Awal mula pembantaian ini juga dilakukan oleh seorang pendeta bernama Cyrus Miller pada tahun 1666. Semua pembantaian ini hanya terjadi di kota Shadyside. Akar dari semua permasalahan yang telah menimpa kota Shadyside berasal dari seorang wanita penyihir bernama Sarah Fear, yang telah digantung oleh warga Shadyside pada tahun 1666 karena diketahui telah menjadi penyihir dan bersekutu dengan iblis. Semenjak hari itu ia mulai meneror para warga dengan memasuki tubuh orang normal dan menjadikannya psikopat untuk membalaskan dendam. Namun yang membuat mereka bingung mengapa para psikopat itu hanya mengincar mereka saja. Sam kemudian memberitahu jika dirinya telah bertemu dengan penyihir Sarah Fear pada saat ia kecelakaan. Maka dari itu, untuk memastikannya, mereka kembali ke tempat kecelakaan Sam. Di sana mereka benar-benar mendapati potongan tengkorak dari Sarah Fear lengkap dengan rantai pengikatnya. Lagi-lagi Sam mengalami mimisan yang membuatnya kembali diperlihatkan sekilas masa lalu yang dialami Sarah Fear. Dalam ingatan itu seolah-olah ia berkata, "Itu adalah kau." Mereka kemudian memperbaiki makam itu berharap semua teror berakhir. Namun ternyata psikopat karung buni muncul berlari ke arah Sam dan hampir saja membuatnya jadi tahu geprek. Beruntung Dina segera menolong Sam dari serangan psikopat tersebut.
There. We're sorry. Mereka kemudian menaiki mobil dan segera pergi. Di dalam mobil mereka kembali berdiskusi karena makam sudah dibenerin tapi psikopat lain justru bermunculan. Sam kemudian menyadari sesuatu jika psikopat itu hanya mengincarnya saja karena ia telah mengganggu makam dari Sarah Fier. Josh juga menambahi jika psikopat karung bunyi itu hanya melewatinya saja seakan-akan keberadaannya tak terlihat. Kate kemudian juga mengatakan jika teror yang dialami Simon dan Dina hanya karena tertarik dengan darah Sam yang secara tak sengaja menempel di pakaian mereka. Mereka kemudian mempunyai sebuah rencana di mana mereka bermaksud untuk memancing para psikopat itu untuk memasuki toilet sekolah dengan menggunakan darah Sam sebagai umpan, dan setelah mereka semua masuk toilet, yang lain akan langsung membakar toilet tersebut. Ide yang sangat cemerlang, guys. Singkat cerita, dengan persiapan yang sudah matang, acara pun dimulai. Tak perlu menunggu lama, para psikopat itu kini telah datang dan memasuki ruangan toilet. Seketika mereka semua mengunci para psikopat itu dan membakarnya dari luar. Semula mereka semua kegirangan karena psikopat itu kini hancur berantakan. Namun tiba-tiba ya, para psikopat itu bangkit lagi dan mengejar mereka semua. Dalam keputusasaan, Kate kemudian mengusulkan agar mengorbankan Sam saja karena psikopat itu hanya mengejar Sam seorang. Terjadilah sedikit cekcok di antara mereka karena Dina tak setuju jika kekasihnya itu harus mati di tangan para psikopat. Tapi Sam punya pilihan lain karena tak ingin membebankan yang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk mengorbankan diri. Sementara Dina terus dipegangi oleh teman-temannya. Dalam situasi yang mencekam itu, Josh kemudian menemukan sesuatu di mana pada saat pembantaian Nightwing terjadi ada satu orang selamat dari pembantaian itu, yakni Cyberman atau nama lengkapnya Ziggy Berman. Dengan temuannya itu, Dina berhasil menyelamatkan Sam dari psikopat karung bunyi. Dina kemudian berusaha untuk menghubungi Ziggy, tapi nyatanya saat itu Ziggy tak bisa dihubungi. Maka Dina hanya menitipkan pesan saja. Sam kemudian menemukan sebuah fakta dari catatan koran yang dibawa Josh jika Ziggy bisa selamat pada saat itu dengan mati sementara. Dengan penemuan itu mereka akan melakukannya pada Sam dengan bantuan Simon yang paham dengan racikan obat yang ia pahami. Dengan melalui jendela mereka semua pergi menuju apotik terdekat untuk mencari obat-obatan. Sementara psikopat karung bunyi yang sudah berhasil masuk lagi-lagi terkecoh oleh mereka semua. Tolong gitu. Tolol banget. Singkat cerita, setibanya di apotik mereka semua mengumpulkan obat-obatan yang dibutuhkan. Namun karena obat-obatan butuh waktu yang lama sehingga Kate, Josh, dan Simon melumuri tubuh mereka dengan darah Sam guna menghambat perjalanan para psikopat untuk mengejarnya. Para psikopat yang sudah berdatangan itu kemudian hampir saja menusuk Dina. Beruntung Kate datang tepat waktu dan membakar muka psikopat bertopeng tengkorak. Karena Sam tak kunjung mati sementara para psikopat sudah berkumpul, Dina kemudian menenggelamkan muka Sam ke dalam air. Sementara itu Kate yang tertangkap oleh psikopat topeng tengkorak dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging dan menjadikannya daging bakso. Tidak hanya Kate, Simon juga harus mati karena terkena jurus kapak 212 dari psikopat karung bunyi. Setelah membantai Kate dan Simon, para psikopat itu kini kemudian berjalan ke arah Dina dan beruntung pada saat itu Sam sudah tak lagi bernafas. Dan seketika para psikopat itu pun menghilang seakan-akan tak ada satupun hal yang telah terjadi. Secepat mungkin Dina menghidupkan kembali Sam dengan menggunakan suntikan adrenalin dan Sam berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu mereka melaporkan kejadian yang mereka alami, tapi seperti biasa Sheriff Nick tak mempercayai mereka. Bahkan meskipun dengan kematian Kate dan Simon hanya dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Apakah terornya sudah berakhir? I'm listening now. There's nothing underprivileged overachiever with bright prospects
close to coming to the... Setelah dari kantor kepolisian, Dina, Josh, dan Sam merasa tenang. Dina kemudian mendapatkan telepon dari Ziggy yang mengatakan jika teror belum berakhir dan masih akan berlanjut. Hingga tiba-tiba Superman. Yeah. But thanks for your... Stopped her. You can't. She'll come for you. kini Sam lah yang menjadi psikopat pengganti. Tapi beruntung Dina berhasil mengikat tubuh Sam dan membuatnya tak berdaya. Dan film pun bersambung guys. Oke guys, jadi inilah episode pertama dari film Fear Street. Jika kalian suka dengan alur cerita ini, silahkan subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Bye bye.